Kami menilai bahwa kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2022 ini suram, dan dengan berbagai peristiwa besar yang kami catat, baik itu kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi, apalagi di Papua, akibat kebijakan atau tindakan negara dalam menggunakan kekuatan yang berlebihan, masih kuatnya budaya kekerasan, budaya membiarkan peristiwa-peristiwa kejahatan berakhir tanpa ada penghukuman dan pertanggungjawaban, juga masih kuatnya serangan terhadap warga, aktivis dan akademisi yang kritis terhadap pejabat atau dalam menyuarakan masalah korupsi, masalah lingkungan, atau masalah hak-hak kelompok minoritas, ditambah dengan yang terakhir adalah pengesahan hukum pidana yang berisi pasal-pasal bermasalah, maka kami merasa bahwa masa depan hak asasi manusia pun bisa bertambah suram. Pasal-pasal itu antara lain pasal penghinaan presiden, wakil presiden, pemerintah, kekuasaan umum, pasal penodaan agama, makar, sampai dengan larangan misalnya ideologi-ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila seperti Marxisme dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat salah satu sila Pancasila seperti keadilan sosial itu sebenarnya datang dari banyak pikiran Marxisme atau sosialisme. Nah, tetapi kita juga berharap pemerintah ke depan mau menyadari kondisi hak asasi manusia yang sedang kurang baik ini dengan membuka ruang dialog yang konstruktif dengan masyarakat sipil, termasuk untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dipandang bertentangan dengan standar-standar hak asasi manusia, baik yang dijamin oleh hukum internasional maupun yang dijamin oleh hukum konstitusional Indonesia sendiri. Kami juga berharap ke depan agenda-agenda pemerintah di bidang ekonomi juga menaruh investasi pada perlindungan hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga pembangunan tanpa perlindungan hak asasi manusia sebenarnya bukan perlindungan, sebenarnya bukan pembangunan, apalagi pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya ketika pemerintah hendak melanjutkan perluasan perkebunan sawit di Papua atau di Sumatera atau di Kalimantan, atau hendak melanjutkan pembangunan ibu kota negara, atau melanjutkan katakanlah pembukaan tambang baru di Papua, di Blok Wabu, maka hak asasi manusia harus jadi dasar di dalam membuat kebijakan dan di dalam mengambil tindakan. Setidak-tidaknya masyarakat yang terdampak itu diinformasikan tentang rencana pemerintah berikut dengan dampak-dampak negatifnya. Tentu saja pemerintah akan mengatakan dampak positifnya, tapi dampak negatifnya juga harus diberitahukan, diinformasikan bahwa mereka bisa tergusur dari tempat-tempat kelahiran mereka, bahwa lingkungan mereka bisa tercemar, atau misalnya kebun-kebun mereka bisa juga harus disingkirkan, sampai dengan mengkonsultasikan apakah mereka memang setuju dengan kebijakan dan tindakan pemerintah untuk membuka pertambangan. Dan terakhir, persetujuan itulah yang jadi dasar. Kalau belum ada persetujuan dari masyarakat adat di Papua atau di Sulawesi dalam kasus nikel, atau juga di Maluku Utara dalam kasus nikel, maka pemerintah harus terus melakukan konsultasi yang bermartabat. Jadi tanpa ada perlindungan hak asasi manusia, maka pembangunan itu malah bisa merugikan kita. Bukan hanya masyarakat yang ada saat ini, tapi juga hak generasi masa depan. Bayangkan kalau seandainya sumber-sumber kehidupan di hutan itu hancur, tidak ada lagi obat-obatan alami, tidak ada lagi, atau bahkan timbul bencana, timbul longsor, timbul banjir bandang, timbul dampak perubahan iklim, itu akan merugikan sendiri masa depan masyarakat Indonesia. Dan saya kira reputasi internasional Indonesia yang sebenarnya masih positif harusnya dijaga dengan perbaikan-perbaikan kondisi ekonomi, kondisi hak asasi manusia. Yang KUHP sekarang ini kita lihat banyak mendapat sorotan negatif dari berbagai negara, termasuk dari High Commissioner atau Komisioner Tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Jadi kita berharap sebenarnya pemerintah mau mendengarkan dan menyadari bahwa memang ada yang harus diperbaiki.